Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan beberapa penjelasan awal terkait dengan konsep desain. Konsep desain selama ini itu selalu menjadi momok bagi beberapa mahasiswa. Tentunya hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi mahasiswa, terutama mahasiswa desain yang berkecimpung di dunia profesi desain. Tetapi apapun profesi Anda, konsep desain ini memegang peran penting. Apa sih itu konsep desain? Saya kasih gambaran awalnya seperti ini. Konsep desain itu seperti visi misi. Visi misi itu tentu memiliki strategi. Sebelum memiliki strategi, tentu kita meletakkan tujuan. Meletakkan tujuan dari visi misi itu, meletakkan strategi di sana, dan memiliki metode atau approach, melalui approach yang melingkupi dari metode-metode itu. Tujuannya adalah yaitu tadi mencapai visi misi. Konsep desain sendiri itu kalau kita lihat banyak desainer-desainer terkenal, mereka berlomba-lomba untuk menonjolkan diri, untuk dikenal secara publik, meluas. Tentunya mereka harus dibekali dengan konsep yang luar biasa. Bukan cuma DKV yang dituntut ini, banyak. Perancang grafis, perancang produk, arsitek, perencana, bahkan seniman. Keberhasilan sebuah produk rancangan itu diatur, ditentukan oleh konsep masing-masing. Masalahnya adalah kadang kita seolah-olah terkunci. Seolah-olah terkunci dan menjadi kebiasaan bagi kita, terutama mahasiswa saat ini. Banyak mahasiswa membuat sebuah rancangan seolah-olah mengalir begitu saja. Perlu Anda ketahui bahwa konsep desain itu adalah bentuk abstrak dari sebuah rancangan. Abstrak itu memiliki latar belakang. Mereka memiliki tracing masalah, sehingga memiliki tujuan, memiliki metode-metode pendekatan, pemecahan masalah yang ada di sana, sehingga visinya dapat memperoleh namanya hasil sesuai tujuan. Kadang ketika kita melakukan perancangan, orang bilang, aduh gimana ya, kita ini kehabisan ide. Pada dasarnya prinsipnya adalah sebuah produk itu terlahir dari produk-produk sebelumnya. Tentunya harus berdasarkan tracing, bukan harus ya. Tentunya didasarkan dari tracing masalah yang dihadapi. Data yang penting. Makanya perkuat data di sini. Berulang kali selalu kita tekankan data. Data yang dimaksud di sini adalah data sebaran yang ada di seluruh lingkup desain. Itu kita memperlebar dulu setiap kita memiliki satu poin masalah. Kita tentukan yang namanya titik-titik ekspektasi dugaan awal. Kalau misalnya orang ilmuwan bilang hipotesis awal. Dari hipotesis awal itu kita kumpulkan data-data yang dibutuhkan. Seorang desainer, metode yang digunakan di sini adalah metode brainstorming. Ketika ada sebuah masalah di tracing di sana, ini kaitan dengan masalah ini, udah diunggah saja semua, dikumpulkan semua yang berkaitan dengan menjadi satu topik, satu kata yang menjadi kunci gitu, untuk men-tracing masalah itu. Seperti saya katakan bahwa abstrak itu, konsep desain itu bukan sesungguhnya
berisi abstrak yang berisi langkah-langkah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ketika kita mulai menetapkan sebuah tema, menentukan, mencari masalah yang didasar, yang diusung oleh tema tadi. Terus kita melihat keluar lagi, kita melihat ke samping, ke kiri, kanan, lihat sekeliling lingkungan kita, apa yang sudah ada, itulah menjadi referensi. Itulah menjadi referensi. Kita belum sampai ke tahap konsep desain ini. Kita belum sampai. Jadi konsep desain itu didahului dari data. Banyak sekarang malah yang ada sekarang di banyak desain-desain hasil produk-produk desain yang ada. Konsepsinya baru dibuat di belakangan. Ini ada masalah ini. Jadi konsep desain itu harus dimulai dari data, analisis yang jelas, tracingnya, intinya di sana. Kadang kita memandang konsep desain ini selalu dipandang dari sudut pandang bagus, tidak bagus, suka, tidak suka. Pekerjaan desain adalah pekerjaan terukur. Diukur dari awal, diukur juga di akhirnya. Maka menjadi kunci di sini adalah kekuatan dari membangun sebuah konsep desain adalah bagaimana proses, metode, dan proses. Data, metode, dan proses. Beberapa desain menerapkan sebuah metode. Kita masuk ke metode. Ada dikatakan mood board. Ini mood board itu adalah kumpulan pemikiran-pemikiran yang saya katakan tadi. Desain itu disuka atau tidak ini sama orang. Kita ketika berdasarkan dasar mood board ini, ya sudah. Ini level paling bawah. Ini level paling bawah ini. Hasilnya ya sudah, saya suka, tidak suka. Bukan wah, kita tidak akan dapatkan kata wah di sini. Wow. Makanya metode ini yang paling banyak digunakan ini kadang-kadang sangat tidak konsisten. Mulai dari awal sehingga hasil diharapkan kadang tidak konsisten. Nah ini seperti ini. Soalnya begini. Pendekatan ilmiah dengan pendekatan rasa, mood board ini, metode mood board ini, metode rasa. Metode mood board ini, metode rasa. Suka, tidak suka, tetapi secara ilmiah, apakah dia didasarkan metode pendekatan pemecahan masalah. Banyak masalah yang saat ini muncul karena rasa. Saya begini, kita sekarang kuliah dalam situasi COVID, coronavirus disease, wabah virus corona 19 di tahun 2019. Kita di 2020 ini baru dapat ini. Sebuah negara tidak akan sesibuk sekarang saat ini ketika di awalnya dia menetapkan berdasarkan data referensi sudah di luar. Ini yang sudah ada referensi Wuhan, sudah ada referensi di Italia, sudah ada referensi di Eropa, di mana-mana. Sudah ada referensi. Apa yang dilakukan? Gampang sekali. Tutup perbatasan. Perbatasan ditutup. Tidak sembarang orang masuk. Kalaupun ada tamu-tamu diplomasi segala macam yang diberikan pembatasan khusus, terapkan namanya isolasi. Tapi khusus untuk yang istilahnya tamu negara yang bersifat diplomatis, di karantina. Tapi tidak semua dikasih karantina.
pelancong-pelancong orang dari luar maupun warga negara Indonesia yang dari luar mau kembali. Di karantina juga dulu. Jangan dulu. Tidak usah suntik, selesai dulu. Tuh, ini konsep. Ini konsep ini. Berdasarkan data. Tinggal saja dulu. Kenapa saya bilang saya katakan khusus saja terbatas untuk pelancong-pelancong yang artinya tamu-tamu negara yang penting istilahnya bersifat diplomasi. Kalau semua berlakukan, biaya yang jauh lebih besar. 14 hari kasih makan orang di 14 hari. 1.000 orang dikasih makan dalam satu hari. Dalam 14 hari biaya luar biasa. Ini di awal, ini berpikir di awal. Ini konsep ini. Jadi konsep desain yang diterapkan di sini adalah tutup gerbang. Itu konsep desainnya itu tutup gerbang. Ini konsep ini. Ini konsep. Desainnya ya tadi. Nah, metodenya pendekatannya tamu-tamu luar masuk. Yang khusus ini, yang khusus warga negara asing luar ini asing yang bersifat diplomatis, yang sifatnya seperti itulah. Dibatasi sebelum dia masuk di karantina. Apakah tapi ini ada bisa dideteksi pakai dan termometer yang kayak pistol itu, termogan. Ingat, berdasarkan data lagi. Kalau di awal kita tetapkan di awal, kita berdasarkan berpikir di awal data. Penyakit ini diidentifikasi, virus ini diidentifikasi carrier-nya atau yang membawa ini yang sudah terinfeksi. Tidak akan menunjukkan gejala-gejala di awal. Boleh saja ketika dia masuk, lolos, panas, enggak. Ada tanda-tanda batuk, ada pilek, enggak. Nanti 14 hari, karena masa inkubasinya 14 hari baru bisa ketahuan di orang itu selamat atau tidak. Ini harus dari awal. Sekarang ketika konsep desain, konsep penanganan di awal ini, akhirnya kita ini akhirnya kita semua dipaksa dalam kondisi saat ini. Biayanya jauh lebih besar. Pikir. Kan gitu. Ini yang dikatakan metode barangkali mungkin itu yang dimaksud dalam metode mood board. Metode mood board itu metode rasa-rasa, kali-kali, barangkali, mungkin. Tidak bagus. Ada yang bagus, ya tapi sekadar ya sudah lucu-lucuan selesai. Tetapi tidak menyelesaikan masalah. Saya kasih contoh. Misalnya kalau kita dalam sebagai perancang busana itu ini mau bikin produk bayi. Diunggah nih di depan nih bayi itu seperti apa sih? Dia harus nyaman, dia harus cozy, nyaman lah cozy, dia harus hangat, dia harus ini. Terus konsepnya dimasukkan di sini adalah konsep membumi. Maka dikumpulkanlah seluruh aspek visual yang berkaitan dengan bumi, berkaitan dengan tekstur, ornamen, apapun di sana. Ini berdasarkan rasa loh. Tidak dikatakan di sini, oh bayi itu, apa sih kaitannya bayi itu dengan bunga matahari yang sudah mulai. Apa sih hubungannya bayi itu dengan garis-garis kotak-kotak, titik-titik. Tidak ada. Ini cuma sekadar kata tadi yang di awal saya katakan. Desainnya didasarkan kepada suka, tidak suka. Kalau mau menjadi desainer trendsetter, ini banyak digunakan ini. Tetapi apakah menyelesaikan masalah? Perancangan visualnya nih, apakah menyelesaikan masalah? Enggak. Ada? Ya, sedikit. Gitu. Ada beberapa metode selain mood. Tetapi di awal ini saya mau bicara saja dulu nih. Konsep.
Konsep. Konsep itu apa? Yang saya tanya. Cari kata kunci. Kata kunci apa yang mau diambil? Kata kunci apa yang kita mau dapatkan? Kata kunci tentu didasarkan saya bilang tadi. Kita sudah memperoleh, kita ketika sudah ditetapkan sebuah tema, judul, permintaan, atau brief awalnya seperti ini, membuat sesuatu. Tentu kita harus perkuat dulu datanya. Nah, dari data ini kita kumpulkan berbagai potensi yang bisa dihasilkan dan akan dihadapi dan akan dihasilkan melalui penyelesaian masalah menggunakan metode-metode. Lalu kita lakukan yang namanya brainstorming. Brainstorming ini untuk mengumpulkan semua data-data lalu dipilah-pilah data ini. Data ini dipilah-pilah. Ini data satu nih, ini kelompok apa? Ini tracingnya di mana nih kekuatannya? Ini permasalahannya apa di sini? Kira-kira penyelesaian masalahnya seperti apa? Gambaran yang dimungkinkan. Ini kita ukur awal ini. Yang makanya saya katakan tadi, ada metode mood box. Bisa dikira-kira, tetapi tidak bisa diteruskan. Kita kembali sehingga pendekatan yang paling memungkinkan untuk memahami konsep desain seperti apa. Konsep desain secara sederhana itulah abstrak yang berisi pendahuluan, latar belakang masalah, irisan masalahnya, pertanyaan masalah yang ada di sana, terus metode yang digunakan, prosesnya seperti apa sehingga hasil. Sehingga konsep desain itu harus konsisten. Ketika konsep desainnya dikatakan A, semua ulasannya hingga hasilnya itu terkait langsung dengan A. Desain itu di awal kita fokus di satu, awal ini, tahap satu, ada satu fokus, dilebarkan dan mencari data. Setelah itu kita persempit lagi untuk mencari kunci-kunci. Ketemu kunci, ini perlebar lagi. Metode kita itu seperti ini. Hingga proses pun kita membuat sebelum di akhirnya diambilkan intervensi keputusan bahwa desain terpilih seperti ini adalah kita sempitkan lagi menjadi beberapa alternatif. Dari alternatif ini tentu sudah diuji. Alternatif satu, kenapa ini? Alternatif dua, kenapa ini? Alternatif ketiga ini, kenapa dipilih? Apa kelebihan satu, dua, tiga? Kalau misalnya akhirnya keputusan ada di alternatif dua apa sih yang menjadi kelebihannya dia dibanding analisis? Kadang kita menggunakan misalnya analisis SWOT. Bukan di awal. Bisa di awal. Tetapi sebatas lebih plus minus saja dulu. Dan di akhir ini sebelum kita putuskan hasil, ini harus betul-betul matang. Makanya kenapa analisis SWOT itu nanti di belakang disimpan, diuji lagi, pengujian kembali. Cuma itu dulu metode pertama, mood. Saya berharap kalian paham apa itu konsep desain. Konsep desain kuda. Semua berbicara tentang kuda, rambut kuda, ekor kuda, badan kuda, sepatu kuda, kaki kuda, langkah kuda, tak-tik-tok, tik-tak-tik-tok. Seperti itu dulu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.